Ikan jelawat atau Leptobarbus hoifeni merupakan ikan air tawar bernilai ekonomi tinggi yang banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Namun, budidayanya menghadapi kendala, yaitu pertumbuhan yang lambat dan efisiensi pakan yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian kami menguji penggunaan hormon pertumbuhan rekombinan, RGH, dan hormon tiroksin, dikombinasikan dengan pakan berkadar protein berbeda. Tujuannya adalah mencari kadar protein optimal yang mampu meningkatkan pertumbuhan, efisiensi pakan, sekaligus menekan biaya produksi. Dengan begitu, budidaya ikan jelawat bisa lebih menguntungkan dan berdaya saing tinggi di pasar perikanan. Adapun larva yang digunakan diperoleh dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi. Larva yang digunakan berumur 5-10 hari. Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu akuarium terlebih dahulu, dibersihkan menggunakan sabun, dan dibilas menggunakan kalium permanganat, PK. Kemudian dibilas sampai bersih. Air yang telah diendapkan diisi ke wadah sebanyak 15 liter air, dan diberi aerasi yang bertujuan meningkatkan kadar oksigen. Selanjutnya, pembuatan larutan hormon RGH dan tiroksin. Siapkan hormon kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga halus. Hormon RGH yang berbentuk serbuk harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum diambil sesuai dosis. Proses pengenceran dilakukan dengan melarutkan serbuk hingga homogen. Larutan hormon RGH yang telah dipersiapkan kemudian dicampurkan ke dalam media yang mengandung hormon tiroksin untuk digunakan dalam penelitian. Sebelum dilakukan perendaman larva uji dengan larutan hormon tiroksin dan RGH, tahap awal yang dilakukan adalah kejut salinitas. Proses ini bertujuan untuk memaksimalkan osmoregulasi sebagai jalur masuknya hormon ke dalam tubuh ikan, mempercepat penyerapan hormon, serta membuka jalur masuk tiroksin dan RGH. Proses kejut salinitas dilakukan secara bersamaan menggunakan wadah berukuran 5 liter. Setiap wadah berisi larutan garam yang telah dilarutkan dalam air dengan volume yang sesuai. Kemudian larva uji dimasukkan ke dalam wadah tersebut selama 2 menit. Untuk memudahkan pemindahan larva dari wadah kejut salinitas ke wadah perendaman, digunakan tapisan santan sebagai alat bantu. Setelah proses kejut salinitas, larva uji direndam dalam larutan hormon tiroksin dan RGH yang telah disiapkan. Perendaman dilakukan dengan memasukkan larva yang telah melalui tahap kejut salinitas ke dalam wadah perendaman berisi larutan hormon yang telah dilengkapi dengan aerasi. Setiap wadah perendaman berisi 30 ekor larva dan dibiarkan dalam larutan hormon sesuai dengan dosis dan perlakuan selama 24 jam. Setelah proses perendaman selesai, larva dipindahkan ke dalam akuarium menggunakan tapisan santan. Tapisan santan yang berisi larva diangkat secara perlahan, lalu larva dipindahkan dengan hati-hati ke dalam akuarium. Untuk tahap pemeliharaan larva, dipindahkan ke dalam akuarium yang telah dipersiapkan dengan volume air 15 liter dan padat tebar 2 ekor per liter selama 40 hari. Pada awal pemeliharaan larva uji yang dipelihara diberi pakan alami Tubivex SP hingga larva berumur 10 hari. Kemudian pada usia larva hari ke-10 dilanjutkan dengan pemberian pakan pasta secara outstation. Pertumbuhan larva uji meliputi pengukuran bobot larva, pengukuran panjang larva. Pengamatan pertumbuhan dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada hari pertama, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30, dan hari ke-40. Selanjutnya pembuatan pakan dengan kandungan protein berbeda, adapun jenis bahan yang dicampurkan tepung ikan, tepung jagung, tepung kedelai, tepung terigu, minyak ikan, vitamin mix, mineral mix, dan air mineral. Timbang satu persatu bahan yang telah disiapkan. Tahap selanjutnya setelah semua bahan ditimbang, campurkan bahan ke dalam wadah dimulai dari bahan yang terkecil, minyak ikan, vitamin mix. Aduk kedua bahan hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, selanjutnya campurkan tepung terigu dan diaduk hingga merata. Tepung jagung dicampurkan dan diaduk hingga merata. Selanjutnya tepung ikan dicampurkan dan diaduk hingga merata. Setelah bahan-bahan tercampur merata,
Langkah selanjutnya, campurkan dengan air mineral yang telah dipanaskan hingga mendidih. Kenapa air yang mendidih? Agar suatu pembentukan pakan tidak melekat di mesin pencetakan. Campurkan air ke dalam bahan dan diaduk hingga merata. Langkah berikutnya, ambil pakan yang telah diaduk dengan air lalu digumpalkan dan dimasukkan ke dalam mesin pakan, dan putar mesin pakan siap dicetak. Setelah pakan tercetak, proses selanjutnya pakan dijemur di bawah panas matahari selama setengah hari lalu didiamkan dan dipacking ke dalam plastik dan diberi label, disimpan agar pakan tahan lama. Pakan siap dikasihkan ke ikan yang telah direndam menggunakan RGH dan Tiroksin. Sekian dan terima kasih.